Shalom, selamat pagi saudara dimanapun saudara berada, jemaat yang terkasih terutama Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Ketemu kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta, saudara di Dayakolot. Hari ini kita masuki ibadah minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Saya percaya setiap kita yang haus dengar firman Tuhan, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian untuk menerima firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin menyembahmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hira lama-lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, hari ini Tuhan kami kembali Tuhan melakukan ibadah online. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot Lawat, setiap hati mereka suburkan tanah hati mereka agar mereka siap ditanami oleh benih firman Allah. Dan sertai kami Bapak yang tidak bisa apa-apa ini agar bisa sampaikan isi hatimu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2020, awal bulan Agustus, tentunya di bulan yang baru kita bersuka cita karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan naikkan pelajaran kita selanjutnya. Kita akan belajar tentang hal kekhawatiran saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6. Kalau firman Tuhan di ayat 25 dikatakan temanya hal kekhawatiran saudara. Ya. Ayat 25 dikatakan gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi
burung-burung itu. Nah, saya percaya saudara, kita pegang firman Tuhan ini, saudara. Amin. Siapa yang percaya bahwa firman ini adalah perintah Tuhan? Boleh angkat tangan saudara, mungkin di rumah, saudara perhatiin. Kalau saudara pegang firman Tuhan, pegang perintah Tuhan, saudara tinggal aminkan saja. Maka ketika saudara mengaminkan, firman Tuhan berkata, bukankah Bapamu yang di surga aja memberi makan kepada burung-burung di udara, apalagi saudara dan saya. Dan saya sangat percaya kita akan mengalami kasih karunia Tuhan kalau kita percaya. Ini firman Tuhan, saudara. Matius 6, ini Yesus berbicara, saudara. Nah, makanya saya bilang, seberapa percaya saudara pada Alkitab ini, pada firman Tuhan ini, sebesar itulah kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Ini. Dikatakan begini, Yesus bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Nah, temanya kenapa disebut kekhawatiran? Saudara? Karena di kebanyakan kita orang percaya, walaupun setiap minggu kita dikhotbahkan, setiap minggu didengungkan kebenaran firman Tuhan, tetap saja khawatir kita. Kenapa? Karena kita manusia, saudara. Nah, kita lanjutkan ayat berikut selanjutnya, saudara. Di dalam Matius 6, ayat yang ke-33, ayat yang ke-33, dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Yaitu berkat-berkat yang di dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya itu di Roma 14 ayat 17, saya kembali ulang. Bicara bukan tentang makanan minuman. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Bicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Itu makanya saudara, orang yang hidup di dalam susah sekalipun dia tidak akan pernah khawatir. Bahkan dia kuat. Nah, ayat selanjutnya kenapa ada banyak orang yang, ada sebagian orang kecil yang hanya bisa percaya dan percaya dengan sungguh-sungguh. Ada yang sebagian besar mereka sungguh-sungguh tidak mengaminkan firman Tuhan. Saya hari kemarin, saudara, saya ada kesaksian sedikit. Hari kemarin adalah hari 40 hari mami saya, saudara. 40 hari mami saya, dia pulang ke rumah Bapa di surga, saudara. Jadi mami saya adalah seorang yang pertama-tama dia tidak mengenal Tuhan. Dan dia sering cerita kemana-mana kalau dia pergi, saudara. Di tahun 69 dia bilang, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya bertobat. Sampai akhirnya setelah kejadian dia bertobat, saudara. Sampai akhir hayatnya dia terus berdoa. Nah, banyak orang bertanya, ibu ini kuat sekali berdoa. Kenapa? Nah, saudara, biasanya orang yang kuat berdoa, kalau Alkitab mencatat di sini, karena dia bertobat dulu. Makanya ibu saya bilang, saya bertobat tahun 69. Semenjak itu, dia tekun berdoa, bahkan berjam-jam saudara berdoa. Kenapa? Dia bertobat, saudara. Ya, maka dikatakan dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, Yesus pertama kali melayani dikatakan bahwa ayat Matius 4, saudara lihat Matius 4 ayat 15 dan 16 dan 17 berkata begini. Ini pelayanan Tuhan Yesus pertama. Tanah Zebulan, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam di kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kata bertobatlah artinya saudara begini. Saudara yang biasanya dulu mengarah ke dosa, mengarah ke duniawi, berhenti dan berbalik 180 derajat mengarah kepada Tuhan Yesus, bertobat. Makanya mami saya disebut pendoa syafaat. Banyak orang bertanya, kenapa ya mami kamu tuh kuat sekali berdoa? Karena yang pertama saudara yang dikerjakan oleh mami saya adalah bertobat. Dimanapun
atau kapanpun tamu yang datang, ketika datang ke rumah kami disiapkan makanan. Ketika tamu bertanya, kenapa ibu kok tekun sekali berdoa? Bahkan ketika nerima tamu aja dia tinggalkan tamunya. Dia berdoa dulu 2 jam, saudara. Naik ke atas dia berdoa. Sampai nanya kepada saya, kenapa mami murahin? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itulah dampak perjumpaan dia dengan Kristus, saudara. Dia bertobat. Meninggalkan dulu hal-hal duniawi. Dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa dia bertobat? Karena dia rindu, saudara, ketemu Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari-harinya akhirnya, saudara, menjadi dampak buat semua orang yang berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena pertobatan, saudara, akan menghasilkan perubahan dalam kehidupannya. Yang dulu tidak pernah berdoa, sekarang jadi kuat berdoa. Senang berdoa, doyan berdoa, tahan berdoa, saudara. Ya, jadi mami saya, makanya tahun 69 sering kali dia cerita kalau ada tamu datang. Saya ketemu Tuhan Yesus, saya bertobat. Nah, lahirlah saya tahun 67, saudara. Makanya nama saya Manatap, saudara. Kenapa nama saya Manatap? Karena ketika saat tahun 67 itu, saudara, mami saya itu betul-betul jatuh miskin dengan papi saya itu. Jatuh miskin total, semua dijual, saudara. Makanya ketika saya lahir, ya, saya lahir ke dunia ini, saudara, dalam keadaan susah dan miskin sekali. Dan mami saya kasih nama saya Manatap. Biar apa? Biar Tuhan menatap kita. Makanya dia ngomong kepada saya, ini nama kamu Manatap. Kenapa? Karena saat itu mami susah. Mami kasih nama kamu Manatap. Biar Tuhan menatap kita. Karena kita sangat susah sekali. Dalam keadaan miskin, saudara. Orang yang di dalam Tuhan senantiasa melakukan hal yang baik, benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika lahir anaknya pun, dia tuliskan nama Manatap. Adalah satu pengharapan. Biar Tuhan melihat keluarga kami yang susah ini, saudara. Kami sangat susah dulu, makan bubur, saudara. Senin Kemis, bahkan saya yang kurang gizi istilahnya kalau makan tuh sampai ketiduran karena buburnya terlalu banyak air. Ini cerita true story, saudara, yang saya ceritakan kesaksian karena kebetulan saya teringat. Kenapa? Banyak orang bertanya, mami saya kuat berdoa. Saya ingin kasih tahu pada saudara, kenapa dia tekun berdoa. Karena satu hal yang pertama, seperti Yesus katakan, bertobatlah. Mami saya bertobat, saudara. Ketika bertobat, dia kuat dan tekun berdoa. Dan sangat suka berdoa, saudara. Berdoa artinya begini, Tuhan Yesus ajarkan Matius 6, saudara. Di Matius 6 dikatakan, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Nah, kenapa dia kuat berdoa? Karena ketika dia ngomong, Bapa kami yang di surga, ya, ada hubungan antara anak dan Bapa. Dan ada kuasa ilahi turun atas mami saya. Sehingga dia kuat berdoa. Kenapa? Dia sangat betah dan sangat betah di dalam doa itu. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi turun atas hidupnya, saudara. Ini hal yang kedua. Yang pertama tadi bertobat. Yesus bilang, saudara, di dalam Yesus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap dan dibunuh, Yesus menyingkir ke tanah Zebulun dan Naftali agar apa? Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, nubuatan Yesaya, ya, di dalam Matius 4 ayat yang ke-14. Ayat ke-17, ya, Matius 4 ayat 17 berkata gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kembali ke kehidupan mami saya dulu. Makanya dalam keadaan susah apapun, dihina sekalipun, mami saya tetap tekun berdoa. Kenapa? Karena orang yang di dalam Tuhan, saudara, dia tidak melihat kondisi, dia tidak pernah melihat situasi, tapi dia melihat hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Bahkan Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan buktinya, saudara, keluarga kami walaupun miskin, tetap makan tiap hari, saudara. Walaupun dengan bubur yang sangat encer, tapi kami tetap makan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan ke dalam kehidupan keluarga kami. Siauta yang di Dayakolot, saudara. Ya.
Begitu berapi-api mami saya kalau cerita ketemu tamu, ketemu saudara, siapapun dihadapi, dia tetap cerita yang sama. Tahun 69 saya bertobat. Tahun 69 saya bertobat. Saking tiap harinya kalau ketemu tamu cerita tentang tahun 69, sampai hafal di luar kepala saya. Kalau mami saya cerita, dari awal sampai akhir saya tahu khotbahnya, saudara. Bukan karena saya pintar, tidak. Tapi hari-hari karena saya bergaul terus, saya tahu mami saya. Ya, ini kehidupannya, saudara. Jadi hari ini engkau jangan khawatir. Telah dibuktikan oleh seorang ibu yang dulu anaknya 5, saudara, di sini. 5 dalam kehidupan sangat miskin. Suaminya adalah pensiunan tentara jadi pendeta, saudara. Dengan gaji hanya zaman dulu 5.000 rupiah, 10.000 sudah gaji. Bisa membesarkan anak, bisa membuat kuliah anaknya, bisa menyekolahkan anak-anaknya semua sampai selesai. Bahkan sekarang banyak yang berhasil, bukan karena hebatnya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena sukacita dari Tuhan Yesus. Makanya dikatakan carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dulu mami saya kalau hari Minggu dia gak bisa pergi kemana-mana. Dia bilang sama saya sering begini. Jangan kamu tinggalkan gereja. Kamu harus gereja dulu kalau hari Minggu. Nggak boleh enggak. Sampai ngejeplak di kepala saya kalau hari Minggu saya harus gereja. Dimanapun saya berada. Hari Minggu saya harus gereja. Karena apa? Karena sering didoakan tiap hari. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi, saudara, melalui doa-doa mami saya. Dia berdoa bukan karena dia hebat, tidak. Tetapi kuasa Allah membuat dia sangat betah dalam doa. Membuat dia tekun mendoakan anak-anaknya. Mendoakan jemaat. Mendoakan siapapun yang dia kenal karena dia apa? Ketika Kristus Yesus turun ke atas hatinya, maka kasih Allah, kasih ilahi turun atas hatinya. Sehingga membuat dia transfer mengasihi anak-anak. Dan mengasihi semua yang dia ketemu dan dia doakan. Makanya saudara, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan temanya hal kekhawatiran. Bukankah burung di udara dikasih makan setiap hari? Apalagi Bapamu yang di sorga pasti memberi makan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya firman Tuhan berkata, saya ulang, mintalah. Saudara sudah minta belum? Yesus bilang, minta, dikasih. Saudara, ya, carilah, mendapat. Carilah berarti gini, saudara. Saudara harus tekun berdoa. Kayak mami saya, walaupun susah miskin, saudara. Tetapi dia tetap berdoa, tekun berdoa, dan sungguh dia betah berdoa. Sampai akhirnya terlihatlah buahnya ketika anak-anaknya sudah dewasa. Perjalanan iman, saudara, bukan kata-kata, bukan sekedar karena dia berhasil sukses bisa dapat ini, bisa dapat itu, tidak. Tetapi keberhasilan itu dimulai daripada ketaatan orang itu sampai akhir hayatnya dia lakukan hal itu, saudara. Keberhasilan bicara adalah dari Allah, untuk Allah, oleh Allah. Kalaupun bisa berhasil, itu semua karena Allah. Karena kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga kita dibereskan selama ini. Dibesarkan, disehatkan, saudara, bahkan dipulihkan, saudara. Ya, dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan, tapi karena saya sering bantu-bantu, sudah dekat-dekat mimbar, kecelakaan jadi pendeta juga. Nah, pagi hari ini jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, itu kata-kata benar sekali. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau butuh sesuatu, minta. Kalau engkau butuh cari, pasti mendapat, Tuhan bilang. Yakin itu. Dan ketoklah pintu. Tuhan bilang apa? Pintu dibukakan. Sederhana sekali, saudara. Jadi cari kerajaan Allah dahulu. Saya ulang kembali ayatnya, saudara. Kalau tadi ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah. Ayat 34, perhatiin. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Diulang lagi. Ini artinya, saudara, kalau kita mengulang kata-kata, jangan khawatir, jangan khawatir. Ini penegasan dari Tuhan bahwa Tuhan pasti menjamin anak-anaknya yang sungguh-sungguh setia dan percaya pada Tuhan. Karena ketika saudara bertobat, maka saya bilang pertama, bertobat. Bertobat artinya saudara bukan mengikuti kemauan saudara lagi. Bertobat artinya saudara berbicara tentang it's all about Jesus.
Semua yang saudara lakukan is all about Jesus. Bukan saudara lagi. Kita bicara tentang Yesus. Itu makanya orang yang bertobat sudah tidak memikirkan dirinya lagi sendiri. Tapi dia memikirkan apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang layak dilakukan di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Nah, pagi hari ini, jemaat yang terkasih, saya biasa tidak khotbah panjang, saya tidak perpanjang. Cuman saya ingin begini saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya ulang lagi di dalam Matius 4, saudara tadi dikatakan ayat yang ke-17. Kalau saudara buka Alkitab di rumah, lihat Matius 4 ayat 17, mari kita baca sama-sama. 3-4 dikatakan ini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jangan berharap kita bisa kudus kalau kita tidak bertobat. Jangan berharap kita bisa rohani kalau kita tidak bertobat. Jangan berharap kita tidak jatuh dalam dosa kalau kita tidak bertobat. Bertobat itu yang awal pertama kali ketemu Tuhan Yesus, saudara. Nah, pagi hari ini bukan saya merasa so hebat, so bisa, so mengajarin, tidak. Tetapi saya sharing kehidupan, saudara. Apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan selama ini, saudara. Sungguh, saudara, banyak sekali harga yang harus saya bayar, saudara. Ya. Tapi saya percaya begini, setiap kali saya dalam kesulitan, setiap kali saya sudah merasa Tuhan, bagaimana ini? Sudah tidak ada bisa apa-apa lagi saya ini. Saat itulah Tuhan tolong saya. Dan itu berulang terus. Makanya saya juga sering berdoa. Saya rajin berdoa setiap hari. Saya doakan anak saya jemaat yang saya layani, saya doakan. Kenapa? Bukan karena saya pendeta. Bukan karena saya Kristen. Tapi saya karena bertobat saya, saudara. Saya bertobat. Saya bukan hidup bukan untuk saya lagi. Tapi saya bertobat untuk kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan, kamu garam. Kamu terang. Jadilah garam, jadilah terang dimanapun sudah berada. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Tuhan, banyak hal yang hamba-Mu tidak mengerti. Banyak hal yang hamba-Mu tidak tahu. Tapi pagi hari ini berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Berdoa khususnya buat keluarga Karmoyanan, keluarga Pak Simon, keluarga Bu Sri. Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus. Andri, Desi juga, keluarga Joan, Exal Tuhan. Berdoa buat Shalom Tuhan. Berdoa juga buat Jojo, buat Michael Tuhan. Buat siapapun Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Berdoa buat keluarga kami, anak kami. Maria, Yosi, cucu kami juga berkati hari ulang tahunnya Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Clement yang di Jerman, Kau berkati Tuhan. Anak kami Elia juga Kau berkati Tuhan dalam sekolahnya. Bahkan Tuhan istri kami juga Tuhan dalam pekerjaan usahanya Tuhan Kau berkati. Bahkan pelayanan kami juga berkati Tuhan. Biar makin hari kami Tuhan bukan tambah besar, tapi biarlah kami tambah kecil, nama Tuhan tambah besar Tuhan. Dan apapun yang terjadi Engkau tetap baik. Sangat baik buat kehidupan kami. Berkati seluruh bangsa kami Tuhan. Pemimpin kami urapi Tuhan. Agar senantiasa mengambil keputusan. Menjadikan rakyat kita lebih makmur. Lebih sentosa ya Bapa. Berkati tetangga kami kiri kanan. Berkati juga Tuhan. Jagai kami Tuhan. Kalau kemanapun kami pergi, rumah kami Tuhan. Agar senantiasa kehidupan kami disertai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.